Bab 106. 6 kuil besar terkait erat satu sama lain. Sama seperti bagaimana kuil mage dan kuil prajurit memiliki hubungan yang sangat dekat di antara mereka, kuil ksatria dan kuil asasin adalah yang terbaik. Seorang asasin bagaimanapun juga adalah partner terbaik untuk seorang ksatria. Ksatria adalah orang yang dapat mempertahankan pembunuh terbaik, dan pembunuh adalah orang yang dapat memberikan kekuatan ofensif terbaik untuk mendukungnya. Cahaya suci yang stabil, bayangan redup yang mengembara, saling melengkapi sambil saling melawan. Karena kejadian itu, para petinggi kuil ksatria sangat marah, tapi mereka tidak segera mengirimkan kekuatan hukuman terhadap mereka, dan sebaliknya, mereka mengumumkan fakta malam sebelumnya ke kuil asasin, membiarkan mereka menyelidiki secara menyeluruh. Dan pada hari ini, di pagi hari, Han Qian menghadap Ying Sui Feng. Ying Sui Feng yang telah menjaga wajah tenang selama ini tiba-tiba terkejut, dengan tenang menjawab, setelah memeriksa kejadian tadi malam, saya memiliki gambaran kasar tentang urutan kejadian. Itu pasti anggota kuil asasin kita yang campur tangan. Untuk alasan ini, saya meminta maaf kepada kuil ksatria atas nama kuil asasin kita. Saat dia berbicara, dia dengan tenang menegakkan dirinya, sedikit membungkuk dan memberi hormat kepada Han Qian. Mendengar itu, Han Qian langsung memelototinya. Dia telah berurusan dengan masalah militer sepanjang hidupnya, dan berkali-kali, dia mempertaruhkan nyawanya saat berperang melawan pasukan tentara dari ras iblis. Sui Feng, apakah itu benar-benar seseorang dari kuil asasinmu yang melakukan ini? Kali ini, Han Qian menjadi jauh lebih dingin, cara dia memanggilnya berubah juga, dan wajahnya menjadi pemandangan yang sangat jelek untuk dilihat. Hubungannya dengan Sui Feng cukup baik. 60 tahun yang lalu, mereka bertarung bersama satu sama lain sebagai rekan seperjuangan, milik pasukan pemburu iblis yang sama. Dan 30 tahun yang lalu status mereka mulai meningkat di dalam kuil masing-masing. Mereka mulai menua, dan sampai pada keputusan untuk membubarkan pasukan pemburu iblis mereka, untuk memulai karir mereka sebagai orang-orang yang bekerja dalam urusan kuil masing-masing. Setelah mendengar pengakuan Ying Sui Feng, bagaimana mungkin dia tidak merasa cemas? Tindakan semacam ini yang mirip dengan pergulatan internal dapat dilihat sebagai tindakan kecemburuan dari salah satu kuil. Tindakan semacam ini jelas bisa menimbulkan keluhan atau kerusuhan di dalam aliansi, dan jelas mempengaruhi prestise dan harmoni. Ying Sui Feng menghela nafas dan berkata, karena kita adalah pelakunya, mengapa saya tidak mengenali tindakan ini? Mohon tenang, dan dengarkan saya dengan tenang. Sebenarnya, masalah ini disebabkan olehmu, kuil ksatria. Izinkan saya bertanya kepada Anda, yang terluka oleh Yang Wenzhao selama pertandingan kemarin adalah seorang pesaing ksatria, bukan? Dan Yang Wenzhao menyebabkan dia terluka parah. Mendengarkan dia, Han Qian tiba-tiba menyadari sesuatu, dan kulitnya berubah total. Apakah kamu mengatakan bahwa Long Hao Chen menyewa seorang pembunuh dari kuil Assassin MU? Jika itu benar, maka segalanya akan menjadi lebih buruk. Tanpa ragu, ke kuil ksatria, Yang Wenzhao adalah salah satu pemuda paling menonjol dari generasi mereka. Tapi di hati Han Qian, Long Hao Chen memiliki nilai lebih. Meskipun Long Hao Chen kalah kemarin, dia menunjukkan bakat luar biasa, sangat mengejutkan, sekali lagi, kepala ksatria suci ini. Dia menemukan lebih banyak aspek dari anak ini, itu hanyalah perusak jenius. Penampilannya adalah sesuatu yang bisa membuat semua jenius lainnya malu dengan bakat mereka. Selain itu, cucunya Han Yu diatur untuk menemani Long Hao Chen sebagai ksatria punggawa. Jika Long Hao Chen benar-benar menyewa seorang pembunuh untuk berurusan dengan Yang Wenzhao, maka dia bahkan tidak akan bisa membela Long Hao Chen. Karakter iblis seperti itu hanya bisa dihukum berat. Dengan hanya memikirkan itu, Han Qian menjadi pucat karena ketakutan. Kali ini, giliran Ying Sui Feng yang mengerutkan kening, orang macam apa Long Hao Chen ini? Bagaimana dia bisa menimbulkan kekhawatiran seperti itu? Kakak Han, kamu tampaknya memperlakukannya dengan baik juga, kan? Han Qian mendengus sekali, menjawab dengan tidak sabar, tolong jangan pedulikan ini dulu, dan cepat beritahu aku, lagi pula, apakah Long Hao Chen yang mempekerjakannya? Long Hao Chen bisa disebut sebagai senjata rahasia kuil ksatria, terutama karena dia masih sangat muda, informasinya sudah diklasifikasikan sebagai rahasia besar. Hubungannya dengan Ying Sui Feng bagus, tetapi demi status kuil ksatria di antara 6 kuil agung, dia tidak bisa dengan mudah mengungkapkan informasi ini.
Ying Suifeng menggelengkan kepalanya, dan menjawab, tentu saja tidak demikian, bagaimana mungkin seorang anak kecil yang sudah pingsan menyewa seorang pembunuh? Sebenarnya, hal-hal seperti ini, Long Hao Chen ini memiliki hubungan yang baik dengan seorang anggota kuil kita, dan informasi tentang bagaimana dia terluka datang ke kuil kita. Tepat setelah anggota wihara kita mengetahui informasi ini, dia benar-benar murka dan bertindak secara pribadi, tanpa pemberitahuan, untuk menyerang Yang Wenzhao ini. Hanya, dia cukup lunak dan tidak membunuhnya secara nyata. Setelah mendengar bahwa Long Hao Chen tidak menyewa pembunuh ini, Han Qian segera santai, tetapi jengkel dengan nada suaranya yang ringan. Dengan kesal, dia berkata, "Kamu berbicara begitu ringan. Tahukah Anda siapa sebenarnya Yang Wenzhao itu? Dia adalah cucu yang tua." Tanpa menyebutkan pentingnya bagi kuil ksatria kita, mengingat statusnya, siapa yang akan Anda kirim untuk menjelaskan hal ini kepada yang tua? Ying Suifeng menghela nafas ringan dan berkata, identitasnya sudah menjadi sesuatu yang kita cari. Hanya saja, setelah perselingkuhan ini sudah terjadi, yang harus kita lakukan sekarang adalah menyelesaikannya. Bagaimanapun, tungku spiritualnya tidak rusak, meski luka ringan. Dengan kemampuan penyembuhan kuil ksatria Anda, dia seharusnya dapat pulih dengan cepat, dan seharusnya tidak ada kekambuhan. Jika lukanya benar-benar serius, kita bersedia meminta pendeta dengan pangkat master sekte berpakaian merah, atau lebih, dari kuil imam untuk merawatnya. Ini sebagian harus mengkompensasi kuil ksatria Anda, bagaimana dengan itu? Han Qian cukup pintar, dari kata-kata Ying Suifeng dia menyimpulkan beberapa fakta, dan raut wajahnya berubah. Jadi, Anda mengatakan bahwa Anda tidak berencana untuk menyerahkan pembunuh ini kepada kita, bukan? Dan kamu bahkan tidak berencana untuk menghukumnya. Ying Suifeng mengangguk dalam diam, "Han tua, maafkan aku. Saya sangat menyesal tentang itu." Han Qian berdiri, sangat marah. Sebelum memukul meja sekali lagi, Ying Suifeng, "Jadi ini penjelasan yang kamu berikan padaku? Apakah Anda tahu apa konsekuensi dari tindakan Anda nantinya?" Ying Suifeng menghela nafas sekali lagi, menjawab, "Saya tahu, tapi tidak ada yang bisa saya lakukan. Bukan tentang aku, bahkan senior kita yang paling heroik pun tidak bisa menghadapinya." Han Qian dengan dingin mendengus, dia sangat terluka, dan jangan lupa siapa yang bertanggung jawab. Jika kita membiarkan masalah ini ditangani oleh aliansi, tidak mungkin itu tidak dihukum. Saya menyarankan Anda untuk membiarkannya diperlakukan secara pribadi di antara kedua kuil kita. Mata Ying Suifeng bersinar dengan kilau tertentu, dan dia berpikir, gadis kecil ini benar-benar riang. Sepertinya kuil ksatria tidak akan membiarkan ini pergi dengan mudah. Lebih jauh lagi, jika dia yang terluka parah seperti itu, saya akan memiliki reaksi yang sama. ARGH. Kakak Han, tolong jangan marah seperti itu. Saya tahu masalah ini membuat segalanya sulit bagi Anda. Aku akan menemui senior heroik ini dan dengan tulus meminta maaf padanya. Kita ingin menyelesaikan masalah ini di balik layar. Saya memiliki satu syarat. Di balik layar. Han Qian kaget. Ying Suifeng mengangguk, dan berkata, "Saya yakin Anda tahu apa yang saya maksud di balik layar, kita tidak bisa memperlakukan orang ini dengan enteng. Saya hanya ingin saudara Han menjanjikan sesuatu kepada saya. Setelah kita menyelesaikan masalah ini di balik layar, aku ingin kamu memberitahu para ksatria ilahi seniormu bahwa setiap orang harus tutup mulut sepenuhnya. Untuk melestarikan hubungan 1000 tahun kuil kita sama sekali tidak ingin masalah ini tersebar begitu saja." Han Qian menatapnya, dari nada serius Ying Suifeng. Sepertinya fakta bahwa masalah ini harus ditangani dari belakang layar sangat penting bagi kuil assassin. "Oke, saya berikan janji saya. Bicara sekarang." Meskipun dia tidak berjanji secara resmi kepadanya, janjinya sama validnya dengan sumpah. Di dalam 6 kuil agung, para ksatria adalah yang paling ketat dalam hal disiplin. Jika seseorang melanggar janjinya, tidak peduli siapa yang dia janjikan, dia tidak akan punya cara untuk mempertahankan kehormatannya. Ying Suifeng menggelengkan kepalanya diam-diam, dan terus berbicara, dari sisi manapun dari 6 kuil agung saat mengembangkan bakat, faktor terpenting untuk menentukan potensi perkembangannya di masa depan adalah energi spiritual internal bawaan. Di setiap bait suci, orang dengan bakat bawaan yang berbeda diperlakukan secara berbeda. Misalnya, di kuil ksatria Anda,
Energi spiritual internal bawaan di atas tingkat ke-70 dikenal sebagai tubuh malaikat, dan di atas tingkat ke-80 dikenal sebagai tubuh yang diberkati oleh dewa, bukan? Han Qian tampaknya telah secara samar-samar memahami sesuatu, dan menarik napas dalam-dalam. Dari apa yang Anda maksudkan, orang yang melukai Yang Wen Shao ini memiliki energi spiritual internal bawaan di atas 70, dan agak muda, kan? Usia muda adalah sesuatu yang tidak bisa ditentukan secara sembarangan. Dari deskripsi Yang Wen Shao tentang lawannya, dia seharusnya belum mencapai langkah ke-6. Ying Sui Feng mengungkapkan senyuman pahit, jika hanya sebanyak itu, demi hubungan antara dua kuil agung kita akan memberinya hukuman. Tetapi faktanya adalah bahwa selama 3000 tahun terakhir dari sejarah kuil assassin kita, satu-satunya orang yang unik melampaui tingkat energi spiritual internal ke-90, memperoleh fisik Scion of Samsara. Ini setara dengan fisik Scion of Light dari kuil ksatria Anda. Pentingnya gadis ini untuk kuil assassin kita melebihi pentingnya kuil ksatria Anda untuk ksatria ilahi. Anda tidak boleh lupa bahwa 3000 tahun yang lalu, kuil assassin kita maha kuasa, bahwa Scion of Samsara mengandalkan kekuatan luar biasa dan bakat bawaannya dan berhasil menyingkirkan 7 dewa iblis. Pada akhirnya, dia bahkan berhasil berurusan dengan dewa iblis pertama, dan telah menyebabkan kerusakan serius pada ras iblis selama 30 tahun. Namun, Scion of Samsara itu hanya memiliki energi spiritual internal bawaan di tingkat 91. Dan kembali ke zaman kita, dialah yang kita temukan untuk menggantikan mesin pembunuh dari Scion of Samsara. Energi spiritual internal bawaannya bahkan lebih besar dibandingkan dengan level 91 sebelumnya, itu awalnya di tingkat 93. Tetapi setelah dia mewarisi tungku spiritual dari Scion of Samsara sebelumnya, itu mencapai tingkat 100. Menurut legenda, level ini bahkan diberi gelar lain, yang dikenal sebagai Putri Suci Samsara, sebuah eksistensi yang di masa depan akan mampu menantang dewa iblis pertama. Jika kita membandingkannya dengan Yang Wen Shao dari kuil mulia Anda, siapa yang tidak penting dan siapa yang penting, bahwa Scion of Samsara hanya memiliki energi spiritual internal bawaan di tingkat 91. Dan kembali ke zaman kita, dialah yang kita temukan untuk menggantikan mesin pembunuh dari Scion of Samsara. Energi spiritual internal bawaannya bahkan lebih besar dibandingkan dengan level 91 sebelumnya, itu awalnya di tingkat 93. Tetapi setelah dia mewarisi tungku spiritual dari Scion of Samsara sebelumnya, itu mencapai tingkat 100. Menurut legenda, level ini bahkan diberi gelar lain, yang dikenal sebagai Putri Suci Samsara, sebuah eksistensi yang di masa depan akan mampu menantang dewa iblis pertama. Jika kita membandingkannya dengan Yang Wen Shao dari kuil mulia Anda, siapa yang tidak penting dan siapa yang penting? Bahwa Scion of Samsara hanya memiliki energi spiritual internal bawaan di tingkat 91. Dan kembali ke era kita, dialah yang kita temukan untuk berhasil menjadi mesin pembunuh dari Scion of Samsara. Energi spiritual internal bawaannya bahkan lebih besar dibandingkan dengan level 91 sebelumnya, itu awalnya di tingkat 93. Tetapi setelah dia mewarisi tungku spiritual dari Scion of Samsara sebelumnya, itu mencapai tingkat 100. Menurut legenda, level ini bahkan diberi gelar lain, yang dikenal sebagai Putri Suci Samsara, sebuah eksistensi yang di masa depan akan mampu menantang dewa iblis pertama. Jika kita membandingkannya dengan Yang Wen Shao dari kuil mulia Anda, siapa yang tidak penting dan siapa yang penting? Dialah yang kita temukan berhasil menjadi mesin pembunuh Scion of Samsara. Energi spiritual internal bawaannya bahkan lebih besar dibandingkan dengan level 91 sebelumnya, itu awalnya di tingkat 93. Tapi setelah dia mewarisi tungku spiritual dari Scion of Samsara sebelumnya, itu mencapai tingkat 100. Menurut legenda, level ini bahkan diberi gelar lain, yang dikenal sebagai Putri Suci Samsara, sebuah eksistensi yang di masa depan akan mampu menantang dewa iblis pertama. Jika kita membandingkannya dengan Yang Wen Shao dari kuil mulia Anda, siapa yang tidak penting dan siapa yang penting? Dialah yang kita temukan berhasil menjadi mesin pembunuh Scion of Samsara. Energi spiritual internal bawaannya bahkan lebih besar dibandingkan dengan level 91 sebelumnya, itu awalnya di tingkat 93. Tapi setelah dia mewarisi tungku spiritual dari Scion of Samsara sebelumnya, itu mencapai tingkat 100.
Menurut legenda, level ini bahkan diberi gelar lain, yang dikenal sebagai Putri Suci Samsara, sebuah eksistensi yang di masa depan akan mampu menantang Dewa Iblis pertama. Jika kita membandingkannya dengan Yang Wenshao dari kuil mulia Anda, siapa yang tidak penting dan siapa yang penting? Itu mencapai level 100. Menurut legenda, level ini bahkan diberi gelar lain, yang dikenal sebagai Putri Suci Samsara, sebuah eksistensi yang di masa depan akan mampu menantang Dewa Iblis pertama. Jika kita membandingkannya dengan Yang Wenshao dari kuil mulia Anda, siapa yang tidak penting dan siapa yang penting? Itu mencapai level 100. Menurut legenda, level ini bahkan diberi gelar lain, yang dikenal sebagai Putri Suci Samsara, sebuah eksistensi yang di masa depan akan mampu menantang Dewa Iblis pertama. Jika kita membandingkannya dengan Yang Wenshao dari kuil mulia Anda, siapa yang tidak penting dan siapa yang penting? Mata Han Qian sudah terbuka lebar, dan benar-benar terkejut, dia menjawab, energi spiritual internal bawaan, 100. Apakah ini nyata? Ini. Ying Suifeng tertawa getir. Menurutmu apakah aku akan membodohimu dalam masalah seperti ini? Ini adalah rahasia terbesar kuil assassin kita. Bagi semua kuil kita yang maha kuasa, seorang gadis suci semacam ini adalah sesuatu yang akan menyebabkan siapapun menangis ketakutan dan jatuh karena ketakutan. Selanjutnya, dia memulai pelatihannya pada usia 5 tahun, dengan total 9 tahun sekarang. Bakat bawaannya yang luar biasa tidak diragukan lagi sudah terwujud. Dan dia tidak hanya berhasil menguasai tungku spiritual 1000 serangan, dia juga menyatu dengan tungku utama yang digunakan Scion of Samsara ini untuk bertarung, tungku spiritual peringkat pertama dari kuil assassin kita, 6 Jalan Samsara. Anda harus tahu kekuatan 6 Jalan Samsara. Oleh karena itu, saya tidak bisa begitu saja menyerahkannya kepada Anda, karena sebenarnya Han Qian menatapnya dengan agak lamban, dan setelah beberapa lama, dia dengan lembut mengungkapkan senyuman yang dipaksakan, aku mengerti. Bab 107. Berita tentang orang-orang dari kuil assassin yang melukai pemuda berbakat dari kuil ksatria selama pemilihan perburuan iblis tidak mungkin ditutup-tutupi. Faktanya, sifat dari tindakan tersebut sangat keji sehingga akan mempengaruhi akar dari 6 kuil besar. Namun, bertentangan dengan semua harapan, kuil ksatria tetap diam tentang masalah ini. Mereka tidak mengajukan keluhan ke aliansi kuil dan Assassin Temple juga tetap diam, kedua belah pihak bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ketika anggota komite dari kuil besar lainnya bertanya kepada mereka tentang ini, kuil ksatria dan kuil assassin memberikan jawaban yang persis sama, mengatakan bahwa itu adalah kesalahpahaman. Kedua kuil besar ini mencapai kesepakatan bersama, jadi wajar saja, kuil lainnya tidak menggali lebih dalam masalah ini. Bagaimanapun, tidak ada kerugian, jadi selama semuanya sudah beres, mereka tidak akan memaksa lagi. Kualifikasi seleksi perburuan setan tahun ini akan segera berakhir, sebagian besar pertandingan sudah berakhir, dan sebagian besar hasil sudah keluar. Long Hao Chen kalah dan Yang Wenshao akhirnya terluka parah, sehingga mereka berdua kehilangan kemungkinan untuk terus bertanding di babak penyisihan tersebut. Karena penampilan luar biasa Long Hao Chen dalam pertandingannya melawan Yang Wenshao, ia menduduki peringkat ke-6 untuk babak penyisihan. Setelah masuk 5 besar, Yang Wenshao tidak bisa terus berkompetisi dan harus keluar, terpaksa berakhir di urutan ke-5. Menggunakan kekuatan untuk mengulurkan tangannya, Long Hao Chen terbangun dari alam mimpi. Beberapa rasa sakit dari tadi malam masih tersisa, tapi dia merasa jauh lebih baik saat dia bangun. Menggosok matanya, Long Hao Chen masuk ke posisi duduk. Sudah lama sekali sejak terakhir kali dia tidur nyenyak. Cair. Begitu dia pulih kesadarannya, hal pertama yang muncul di benaknya adalah wajah cantik itu. Terlepas dari kondisi mentalnya yang sangat lemah pada malam sebelumnya, momen kecil dia harus melihat wajahnya terukir dalam-dalam ingatannya. Apakah saya bermimpi tadi malam? Long Hao Chen tidak yakin apa yang terjadi tadi malam nyata, terutama karena dia merasa sangat lemah saat itu. Saat ada sesuatu yang menarik perhatiannya di sisi tempat tidur, dia menggunakan jarinya untuk menyentuhnya dengan hati-hati, sepertinya ada tulisan tangan di sini. Buru-buru meluruskan postur tubuhnya, dia melihat tulisan tangan ini. Memang, beberapa kata kecil terukir di sisi tempat tidur. Sembuh dengan baik, dan jangan pedulikan aku. Saat tahap kompetisi berikutnya dilanjutkan untuk Anda, kita akan bertemu lagi.
Cair. Itu bukan mimpi, haha, itu bukan mimpi. Long Hao Chen segera bersemangat setelah menemukan pesan ini. Dia ingat dengan jelas bahwa tadi malam, Cair telah memberitahunya bahwa dia tidak menyalahkannya. Kita hanya akan bertemu selama kompetisi? Apa artinya ini? Tadi malam, sepertinya Cair menggunakan energi spiritualnya untuk membantuku pulih. Mungkinkah dia juga dari salah satu dari 6 kuil agung? Tapi dia buta. Dia berasal dari kuil mana? Dia tak henti-hentinya menanyakan pertanyaan ini pada dirinya sendiri, tapi bagaimana mungkin dia bisa menemukan jawabannya? Beberapa saat kemudian, Ye Hua dan Li Xin datang mengunjunginya. Sebagai kakak dan adik yang kalah dalam pertandingan, mereka bisa beristirahat selama 5 hari mendatang, hingga dimulainya kompetisi sesungguhnya. Ye Hua datang untuk memeriksa situasinya, terutama meridian dan organ dalamnya, tapi dia menemukan bahwa pengorbanan tidak meninggalkan luka permanen di tubuhnya. Ini adalah sumber kegembiraan yang luar biasa. Kamu benar-benar idiot. Setelah pemeriksaannya, Ye Hua segera mengutuk dengan marah, air mata mulai muncul di wajahnya. Di sampingnya, Li Xin menjulurkan lidahnya, tapi tidak berani mengatakan apapun. Long Hao Chen menunduk dan berkata, "Guru, saya hanya ingin menguji kemampuan saya melalui pertarungan yang sebenarnya, dan untuk membangkitkan potensi saya dengan cara ini. Menggunakan skill, pengorbanan, hanyalah sesuatu yang saya lakukan dengan iseng. Jangan marah, saya tidak akan terburu nafsu lagi di masa depan." Ye Hua sangat marah, omong kosong. Apakah Anda pikir saya marah karena Anda menantang Yang Wen Xiao? Anda salah. Itu karena kebodohanmu. Izinkan saya bertanya kepada Anda, siapa yang lebih kuat antara Anda dan Yang Wen Xiao? Long Hao Chen memulai dan memberinya tatapan bingung, secara alami dia. Ye Hua dengan dingin mendengus, jadi kamu tahu bahwa dia yang kuat, kan? Lalu mengapa Anda masih memilih untuk bentrok dengannya secara langsung? Apakah taktik bertarung yang saya ajarkan pada Anda 2 tahun terakhir ini tentang makanan anjing? Sangat menyenangkan bisa bentrok dengannya secara langsung, bukan? Tetapi pernahkah Anda memikirkan tentang apa yang akan terjadi jika ini adalah pertarungan melawan ras iblis? Bagaimana jika lawan Anda adalah iblis? Dan bagaimana jika Anda memiliki rekan di sisi Anda, menunggu bantuan Anda? Apakah Anda akan bertempur dengan cara yang sama? Rangkaian pertanyaan ini membuat Long Hao Chen terdiam. Ye Hua dengan dingin melanjutkan, berapa banyak kemampuan bertarung yang telah aku ajarkan padamu? Benar sekali, pertarungan habis-habisan akan membangkitkan potensi Anda dengan lebih efisien, apalagi melawan lawan yang lebih kuat dari Anda. Tetapi jika Anda benar-benar ingin meningkatkan pengalaman bertarung Anda, maka Anda tidak dapat menganggap ini sebagai pertandingan, tetapi pertempuran hidup dan mati. Dan bagaimana pertempuran sampai mati terjadi? Jangan bilang aku belum pernah mengajarimu ini sebelumnya. Long Hao Chen lebih jauh menundukkan kepalanya, andalkan keterampilan dan teknik Anda untuk mengatasi lawan Anda, dan lakukan yang terbaik untuk melindungi diri Anda sendiri. Ya Hui dengan kuat mengepalkan tinjunya. Untungnya, kamu masih ingat. Katakan padaku sekarang, apakah kau seorang ksatria penjaga atau ksatria retribusi pada akhirnya? Long Hao Chen terdiam. Dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Ye Hua ini. Ye Hua berkata dengan acuh tak acuh, dalam hal kejeniusan, bahkan jika 10 dari saya tidak dapat menandingi Anda, dalam hal pengalaman, Anda juga tidak dapat menandingi 10 dari Anda. Izinkan saya membantu Anda menjawab pertanyaan ini. Ketika Anda perlu menyerang, jadilah ksatria retribusi, dan ketika Anda perlu melindungi, jadilah ksatria penjaga. Tetapi Anda harus berhati-hati saat menggunakan kemampuan Anda sebagai ksatria retribusi. Anda tidak boleh melupakan status kedua Anda. Bakat bawaan Anda sangat tinggi sehingga Anda dapat memikul kedua peran tersebut, tetapi karena itu masalahnya, Anda sebaiknya menggabungkannya untuk memanfaatkan kemampuan Anda sepenuhnya. Jangan biarkan aku melihat tindakan konyol seperti itu lagi, atau kamu tidak pantas menjadi murid Ye Hua ini. Iya. Long Hao Chen buru-buru menjawab dengan hormat. Ye Hua memarahinya, tetapi yang lebih penting, dia penuh dengan kekhawatiran. Dia tahu bahwa gurunya takut dia akan mengambil jalan yang salah. Setelah mencuci wajahnya, Long Hao Chen mulai berkultivasi. Meskipun pagi ini, tubuhnya sudah terasa jauh lebih baik, dia masih harus membiarkan energi spiritual eksternal dan luka di tubuhnya pulih.
Namun, seperti sebelumnya, tidak ada setetes pun energi spiritual internalnya, hanya, Tungku Sen spiritual tampaknya telah memulihkan pancaran aslinya. Sudah tidak banyak pil budidaya yang tersisa yang diberikan Lin Xin padanya. Kali ini, Long Hao Chen tidak mengambilnya, dan hanya duduk bersila, dengan tenang, memasuki keadaan meditasi, memperhatikan dengan cermat fluktuasi di tungku Sen spiritualnya. Lembut, dalam, luas. Setelah kesadarannya memasuki tungku Sen spiritual, dia segera merasakan 3 sensasi ini. Sebelumnya, dia tidak bisa merasakan energi spiritual yang beredar di tungku spiritual suci, tapi sekarang, dia bisa melihat tetesan cairan berwarna emas. Tetesan terang ini kecil, tapi sangat mencolok, di tengah tungku spiritual suci putih susu ini. Tetesan emas ini seukuran butiran beras, tapi yang mengejutkan Long Hao Chen tak terlukiskan adalah bahwa tetesan emas ini sebenarnya dalam keadaan benar-benar cair. Energi spiritual cair. Mungkinkah setelah menggunakan skill Sacrifice, aku secara tidak sengaja mencapai kondisi di mana energi spiritualku mencair? Tanpa disadari, Long Hao Chen mulai berkultivasi sesuai dengan metode pelatihan sebelumnya. Karena tidak ada energi spiritual internal yang tersisa di tubuhnya, kecepatannya untuk merasakan fluktuasi esensi cahaya eksternal jauh lebih lambat. Tapi tidak boleh dilupakan bahwa dia memiliki fisik Scion of Light, jadi afinitas elemen cahayanya jauh melebihi orang biasa. Esensi cahaya eksternal yang lembut mulai memasuki tubuh Long Hao Chen, karena dia segera menyadari bahwa dia tidak perlu mendesak mereka sama sekali. Esensi cahaya ini tampak seolah-olah telah menemukan semacam sumber, karena diam-diam menuju ke tungku Sen spiritual sebelum langsung bergabung dengannya. Reaksi tungku Sen spiritual tenang, hanya memancarkan sinar terang dari tubuhnya yang putih susu. Memeriksa bagian dalam tungku spiritualnya sekali lagi, seperti yang diharapkan, Long Hao Chen menemukan bahwa esensi cahaya, yang telah diserap dan diubah menjadi setetes cairan berwarna emas, telah berubah menjadi bagian dari tungku spiritual. Karena esensi cahaya yang diserap dari udara sangat tipis, hampir tidak bisa dibandingkan dengan setetes energi spiritual cair yang sebenarnya, dan sebagai hasilnya, setetes energi spiritual cair sebesar butiran beras ini tidak menunjukkan reaksi sama sekali. Namun, ini tidak mempengaruhi kegembiraan Long Hao Chen sama sekali. Tanpa ragu-ragu sedikit pun, sekarang dia benar-benar berhasil memperbaiki energi spiritual cair. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dia akan memperkuatnya, serta bagaimana dia akan membuatnya keluar dari tungku Sen spiritualnya. Berpikir sampai saat ini, Long Hao Chen mengeluarkan pil pengumpulan spiritual, yang digunakan untuk budidaya, itu adalah nama yang dia berikan secara pribadi. Begitu dia mengambil pil pengumpulan spiritual, darah Long Hao Chen terangsang, dan tiba-tiba, reaksi tubuhnya terhadap esensi cahaya eksternal di udara sangat meningkat. Pil pengumpulan spiritual adalah pil dari tingkat keempat, dan karena itu, seseorang harus mencapai langkah keempat untuk meminumnya. Meskipun Long Hao Chen telah kehilangan energi spiritual internalnya, tubuhnya masih seperti Grand Ksatria dari langkah keempat. Garis meridiannya menyerap energi dari pil ini tanpa penolakan. Secara alami, setelah meminum spiritual gathering pill, kecepatan penyerapan esensi cahaya eksternal sangat dipercepat. Esensi cahaya di udara ini diserap dari segala arah, langsung melewati pori-porinya dan memasuki tubuhnya untuk segera diserap oleh tungku Sen spiritual miliknya. Tungku Sen spiritual saat ini seperti jurang maut. Terlepas dari berapa banyak esensi cahaya yang diserap Long Hao Chen, itu menelan segalanya. Satu-satunya perubahan yang muncul adalah bahwa warna emas yang dipancarkan oleh tubuh tungku spiritual suci mulai secara bertahap menguat. Energi spiritual cair juga mulai menunjukkan tanda-tanda penguatan. Sama seperti itu, Long Hao Chen benar-benar tenggelam dalam momen kultivasinya. Momen kultivasi ini membosankan dan tidak menarik, tetapi memberinya rasa kepuasan yang kuat untuk dapat menumpuk tetesan ini satu demi satu. Aspek ini adalah sesuatu yang umum untuk semua panggilan. Dalam sekejap, 3 hari telah berlalu. Selama 3 hari ini, selain makan, Long Hao Chen benar-benar tenggelam dalam kondisi kultivasinya. Dia menceritakan segalanya tentang kultivasinya saat ini kepada Yehua, yang sepertinya tidak mengerti sepenuhnya dalam keadaan seperti apa dia. Kemudian, dia diam-diam menunggu instruksi Yehua. Bagi Yehua,
Apa yang terjadi tentu saja hal yang baik, dan meskipun dia tidak tahu jenis misteri halus apa yang mengelilingi tungku spiritual suci, Yehua ingin melihat Long Hao Chen dalam keadaan seperti ini. Iya. Selain itu, bagaimana pertumbuhan Scion of Light dikendalikan oleh orang lain? Bab 108. Namun, Yehua memiliki banyak pengalaman dalam metode kultivasi, bahkan dengan bakat bawaannya yang sangat lemah, ia masih berhasil menerobos langkah ksatria bumi, dan telah meneliti metode kultivasi yang tak terhitung jumlahnya. Akibatnya, dia dengan hati-hati merenungkan masalah tersebut, sebelum mengatakan kepadanya bahwa itu adalah tungku spiritual suci yang membantunya menghasilkan energi spiritual. Energi spiritual yang dipelihara. Kultivasi Long Hao Chen jelas belum mencapai langkah kelima, jadi dalam keadaan ini, membuat energi spiritual cair muncul seharusnya tidak mungkin. Bahkan jika tetes energi spiritual cair ini muncul secara kebetulan, Yehua benar-benar yakin bahwa jika itu adalah orang lain selain Long Hao Chen, bahkan jika dia bisa menggunakan pengorbanan pada levelnya, dia tidak akan pernah bisa lakukan yang sama. Satu-satunya penjelasan untuk fenomena ini adalah efek dari tungku spiritual suci. Di dalam tungku Sin spiritual, ruang khusus diproduksi, membantu Long Hao Chen untuk memampatkan energi spiritualnya, mencairkannya. Ketika Long Hao Chen mengandalkan pengorbanan, itu menggunakan energi spiritualnya sendiri saat menyalakan darahnya. Tungku spiritual adalah benda paling misterius di langit dan bumi, melindungi penggunanya dengan cukup baik. Tungku Sin spiritual sangat mungkin menjadi apa yang mencegah tetes terakhir energi spiritual internal Long Hao Chen dikonsumsi, sebelum memprovokasi fenomena internal kompresi internal ini. Long Hao Chen sudah memiliki pemahaman tentang energi spiritual cair itu sendiri, karakteristik terbesar dari ambang langkah kelima. Itu juga melalui cara kultivasinya, metode yang menggunakan skill, menyimpan kekuatan, dia berhasil secara bertahap menemukan metode kompresi. Hanya, dia tidak bisa langsung meluncurkan proses kompresi ini. Mengandalkan skill, storing power, hanya membantunya menemukan akal sehatnya. Tapi sekarang, situasinya berbeda. Dengan adanya tungku Sin spiritual, masalah kompresi sudah terpecahkan, karena menghasilkan energi spiritual cair asli. Selama dia bisa menemukan cara untuk mengekstrak energi spiritual cair ini dari tungku spiritual suci dan melatih energi spiritualnya di atas tingkat 2000, hambatan yang menakutkan dari langkah kelima tidak akan menjadi masalah baginya. Dengan berita ini, Yehua juga senang secara alami. Dia mendesak Long Hao Chen berulang kali pergi ke ruangannya untuk berkultivasi dengan kuat, lagi pula, bahkan menunda kompetisi perburuan iblis bukanlah masalah besar. Ia masih muda, jadi kedepannya ia akan mendapat kesempatan untuk kembali mengikuti kompetisi hebat ini. Dibandingkan dengan kompetisi ini, menangkap kesempatan untuk menembus tahapan Earth Ksatria jauh lebih penting. Tungku Sin spiritual jauh dari yang besar, tubuhnya kira-kira seperti cangkir kecil senilai 3 koin. Jumlah energi spiritual yang dapat ditampung oleh tungku spiritual sekecil itu adalah sesuatu yang dapat dengan mudah dibayangkan siapapun. Setelah 3 hari latihan pahit, Long Hao Chen telah benar-benar menggunakan stok pil pengumpulan spiritual, dan tungku Sin spiritual hampir berada pada kondisi puncaknya. Interiornya dipenuhi dengan energi spiritual cair yang kental. 3 hari kultivasi ini sebenarnya cukup menyakitkan. Karena tidak ada energi spiritual internal yang tersisa di tubuhnya, Long Hao Chen harus menyerap esensi cahaya eksternal. Ini adalah proses yang cukup lambat. Jika bukan karena bantuan yang diberikan oleh pil pengumpulan spiritual, bahkan mungkin dalam 10 hari atau setengah bulan, dia tidak akan mengisi tungku Sin spiritual. Dalam hal ini, dia benar-benar tidak bisa berpartisipasi dalam kompetisi. Apa yang Long Hao Chen tidak tahu adalah bahwa awalnya, ketika Long Xingyu memberinya tungku spiritual suci ini, dia sudah tahu bahwa itu akan memiliki kegunaan lain selain hanya pertempuran. Hanya saja, dia tidak menceritakan hal ini kepada putranya. Long Xingyu adalah seorang ksatria ilahi, dan karena itu, dia telah mengalami proses kultivasi dari langkah pertama hingga ke-9. Akibatnya, dia sangat memahami betapa pentingnya proses kultivasi. Untuk pelatihannya, dia ingin Long Hao Chen menerobos langkah kelima sedini mungkin, tetapi tidak ingin terlalu banyak membantunya, membuatnya menjadi pembangkit tenaga listrik dengan kemudahan yang berlebihan. Jika dia benar-benar melakukannya, bahkan jika Long Hao Chen adalah Scion of Light,
dia tidak akan memiliki cara untuk menerobos ambang langkah ke-9 sepanjang hidupnya. Karena itu, dia memilih untuk membiarkan Long Hao Chen melakukan sesuatu dengan kecepatannya sendiri, perlahan dan terus-menerus memperkuat dirinya sendiri, untuk mengalami sendiri kesulitan proses kultivasi. Long Xingyu memiliki keyakinan mutlak pada Long Hao Chen. Jika Scion of Light tidak memiliki persepsi yang cukup, siapa lagi? Kemampuan khusus dari tungku Sen spiritual ini disebut Nurturance. Itu bukan hanya tungku spiritual yang membantu dalam pertempuran, tapi juga alat bantu pelatihan. Ini adalah salah satu rahasia terbesar kuil ksatria. Karena tungku spiritual Saint hanya benar-benar berguna untuk ksatria dan prajurit dalam pertempuran, panggilan lain tidak terlalu tertarik pada tungku spiritual ini. Dan kemampuan pemulihan diri seorang prajurit jauh melampaui perbandingan dengan ksatria penjaga. Jadi pada titik ini, tungku spiritual suci ini bisa dianggap sebagai tungku spiritual eksklusif untuk para ksatria. Tungku Saint spiritual cukup langka, jadi ketika kuil besar lainnya menemukan tungku Saint spiritual, mereka akan memilih untuk menukarnya dengan kuil ksatria. Hanya kuil ksatria, setelah percobaan yang tak terhitung jumlahnya, yang memiliki beberapa anggapan. Itu selama tungku spiritual pertama manusia adalah tungku Saint spiritual, dan dia mendapatkannya di bawah langkah keempat kultivasi, efek khusus dari pemeliharaan tungku Saint spiritual ini akan dirangsang. Efek khusus yang disebut Nurturance, ini mengharuskan pengguna tungku Saint spiritual untuk menemukannya sendiri dan biasanya, manifestasinya tidak akan terlihat jelas untuk diperhatikan. Itu hanya memberikan dorongan yang sangat lemah untuk kultivasi dan tidak lebih. Namun, di saat-saat kritis, pengasuhan tungku spiritual Saint akan memiliki efek yang sangat besar. Misalnya, itu akan memiliki efek terbesar ketika Long Hao Chen akan mencairkan energi spiritualnya, serta ketika saatnya akan tiba untuk lubang spiritualnya memadat ketika menerobos langkah ksatria cahaya. Dengan bantuan tungku Sin spiritual, dapat dikatakan bahwa dia pasti akan menerobos. Setiap orang belajar sendiri, dan bait suci bukanlah pengecualian. Jika kuil lain menemukan efek bantuan yang diberikan oleh tungku spiritual suci untuk proses kultivasi, mungkin tidak akan ada yang mau menjual tungku semacam ini ke kuil ksatria. Akibatnya, misteri ini dirahasiakan selama ini. Setidaknya hingga saat ini, tidak ada seorang pun dari kuil lain yang menemukannya. Sebenarnya, bahkan jika Long Hao Chen tidak menggunakan skill pengorbanan, dia masih akan dengan cepat mengetahui penggunaan Saint Spiritual Stove ini. Karena selama dia menyelesaikan evolusi pertama dari tungku Saint Spiritual miliknya, efek Nurturance secara otomatis akan membantunya menerobos langkah kelima. Sebenarnya, Long Hao Chen sebelumnya melihat langkah kelima sebagai kesempatan untuk membuat tungku Saint spiritualnya berevolusi. Jadi akhirnya penuh? Guru berkata bahwa esensi harus mulai tumpah pada saat ini, jadi karena tampaknya akhirnya penuh, itu harus mulai tumpah sampai batas tertentu. Terlepas dari sikap tenang biasanya Long Hao Chen, ketika menerobos langkah kelima, dia tidak bisa membantu tetapi merasa gugup, jauh di dalam. Kultivasinya sedang berlangsung, dan saat itu berlangsung, kondisi cair energi spiritualnya mulai menjadi lebih kaya dan lebih kaya. Jatuh demi tetes terakumulasi, tampak tumpah. Akhirnya, tungku Sin spiritual berhenti mengumpulkan lebih banyak energi spiritual cair, dan setetes cairan berwarna emas satu demi satu mulai mengalir turun dari tepi tungku Sin spiritual. Bang pada saat ini, Long Hao Chen merasakan tubuhnya bergetar saat mulai memancarkan aura suci yang pekat. Cincin cahaya emas naik di atas kepalanya, samar-samar terkondensasi untuk membentuk gumpalan esensi cahaya keemasan. Ini adalah tanda awan spiritual ascending canggih. Hanya ketika menerobos langkah tinggi barulah awan spiritual ascending ini muncul. Tetesan energi spiritual cair sedikit, tetapi mereka menerangi semua meridian di tubuh Long Hao Chen. Cahaya suci yang familiar dengan cepat menyebar melalui meridiannya, dengan cepat menyebar ke setiap sudut tubuhnya. Dibandingkan dengan warna emas tipis sebelumnya dari energi spiritual internal, warna ini jauh lebih dalam, kemegahannya sudah mendekati warna emas cerah. Meskipun, sampai sekarang, hanya satu tetes energi spiritual cair yang tumpah di tubuh Long Hao Chen, esensi cahaya diserap dengan kecepatan yang fenomenal. Sementara itu, tungku Sin spiritual memancarkan cahaya yang intens dan terang. Apa yang bisa dilihat dengan jelas adalah bahwa di dada Long Hao Chen,
cincin cemerlang yang kaya telah terbentuk, menyebar kemana-mana, membungkus seluruh tubuhnya di dalamnya. Tungku Sin spiritual perlahan berputar di sekitar dadanya, menyebabkan tetes energi spiritual cair, satu demi satu, tumpah. Setelah mengambil warna emas setelah menyambut semua cairan energi spiritual internal ini, akhirnya kembali ke warna putih susu sebelumnya. Setelah perjuangan sepele ini, pola mistik mulai muncul di permukaan Tungku Sin spiritual. Itu berevolusi, Tungku Sin spiritual berevolusi. Long Hao Chen segera menemukan sesuatu. Bukan hanya Tungku Sin spiritual yang berevolusi, tetapi dia juga bisa dengan jelas melihat bahwa cairan berwarna emas lembut berputar di sekitar Tungku Sin spiritual ini. Yang mengejutkan, itu adalah energi spiritual cair. Di masa lalu, ketika dia menggunakan, menyimpan kekuatan, untuk pelatihan kultivasinya, energi spiritual cair juga muncul, tetapi pada saat itu, selama dia membiarkan, menyimpan kekuatan, memudar, energi spiritual ini akan segera mendapatkan kembali keadaan aslinya. Tapi sekarang, segalanya berbeda. Di tubuhnya, di sekitar Tungku Sin spiritual, yang muncul adalah energi spiritual cair asli. Terlepas dari kenyataan bahwa hanya ada sekitar 100 tetes energi spiritual cair ini, dengan begitu banyak tetes, bukankah dia akan segera kembali ke kondisi puncaknya? 2000, energi spiritual saya pasti telah menembus level 2000. Langkah kelima. Saya sekarang menjadi ksatria bumi. Senyuman bodoh muncul di wajah Long Hao Chen. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Dia mencapai langkah kelima pada usia 14 tahun. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak terbayangkan. Yang dia butuhkan sekarang adalah memulihkan sepenuhnya energi spiritualnya. Memulihkan 2000 unit energi spiritual cair akan membuatnya berada pada level yang sama sekali berbeda. Yang Wen Shao, saat kita bertemu lagi, saya akan benar-benar memiliki kekuatan untuk menantang Anda. Pada hari-hari berikutnya, Long Hao Chen sangat tenggelam dalam kultivasinya, berubah seperti semacam kepompong. Beberapa hari yang singkat ini sudah cukup untuk membuat perubahan yang menakjubkan terjadi dalam dirinya. Istana Pemerintah Aliansi. Sama seperti Kota Suci, Istana Pemerintah Aliansi adalah bangunan milik 6 kuil agung, lokasi inti untuk membuat keputusan penting. Pemilihan perburuan iblis adalah yang paling penting bagi aliansi kuil. 3 hari kemudian, kualifikasi akan berakhir. 60 pemuda paling berprestasi akan bersaing bersama. Itu menandakan bahwa aliansi kuil akan memiliki 10 pasukan pemburu iblis baru, menuangkan darah segar ke pasukan pemburu setan.